Kalau fa'il itu harus apa, Bu? Halo? Marfu. Naam, marfu, sahih. Nah, cuman yang kita ketahui ini tandanya. Jadi kita harus tahu kedudukannya, harus tahu tadi apa? Kedudukan sama keadaan. Kemudian jangan lupa yang namanya tandanya. Itu Bu ya. Ada tiga hal yang terpenting dalam mengi'rab. Ini disuruh i'rab semua ya. A'rifu qadiyamak kata. Gitu ya. Qadiyamak kata. Oh, di sini berarti apa? I'rab dari qadiyah. Ada yang tahu? Saya mengetahui Hakim Mekah. Hmm, mungkin dia tahu orangnya. Hakim Mekah itu yang mana gitu. Qadiyah. Dia kita harus tahu kedudukannya apa dulu, Bu? Qadiyah. Bu Intan, Selika, dan Bu Eka. Ini ada Sinta ya. Sinta hadir. Masya Allah. Sinta gimana kabar sinyalnya? Halo Sinta. Bisa mendengar? Biasanya bisa mendengar tapi mic-nya yang error ya. Kalau Sinta biasanya seperti itu. Apa? Salika. Masih ingat gak Salika? A'rifu qadiyah. Itu kedudukannya apa dulu? Fa'il ya Ustaz. Hah? Kok fa'il? Ini kata kerja apa? A'rifu itu kata kerja apa? Oh. Eh, Mudere Ustaz. Mudore. Mudore kalau diawali dengan hamzah berarti fa'ilnya harus apa? Domirun mustatirun takdiruhu ana. Berarti fa'ilnya itu domir mustatir yang mana dia wujub ya. Diwajibkan untuk mustatir. Kalau a'rifu berarti qadiyah setelah fa'il itu apa? Apa Salika? Maf'ul. Maf'ulun bihi gitu ya. Jadi qadiyah itu kedudukannya adalah maf'ulun bihi. Otomatis kalau maf'ul itu harus apa, Bu? Keadaannya. Apa harus apa? Maf'ulun bihi Mansub Ustaz. mansub, mansubun. Nah, harus tahu tandanya juga. Wa alamatun nasbihi apa, Bu? Salika. Apa? Tandanya apa ini? Qadiyah. Akhirannya apa itu? Fat masih asli ya. Tandanya Oh, masih asli. Berarti kalau mansubnya asli, berarti tandanya otomatis apa? Fat, tah. fathah. Fathatun dohiratun alal akhir. Alal akhir. Jadi fathahnya di sini dia kelihatan kalau dia terbaca kan kalau secara tulisan apa harokat lengkap dia harus ditulis fathah ya kalau dia fathatun dahilatun alal akhir dia nampak di akhir kata di akhirannya. Nah sekarang maka oh ya satu lagi irobnya dia dua dia selain dia maf'ul juga dia sebagai apa? Ada yang tahu? Wahwa Mudhof. Masya Allah. Sahih. Wahwa mudhof. Karena di sini nggak ada al, nggak ada tanwin. Nah, berarti dia mudhof. Mana mudhofun nilainya? Ya berarti kata makata adalah apa, Bu? Kedudukannya Mudhofun apa? ilaih. Nah, Mudhofun kata ilaih. makata kedudukannya adalah mudhofun ilaih. Sahih. Mudhofun ilaihi. Nah, berarti keadaannya apa, Bu? Mudhofun ilaih itu udah pasti apa? Ma, Majrur. majrur. Wa alamatul jarihi apa, Bu?
Ini seharusnya alamatul jar itu adalah apa? Kasroh, tapi di sini apa? Fathah. 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 Nah, fathatun niyabatan anil kasroh li'annahu. Jadi versi lengkapnya gitu, Bu ya. Wa alamatu jarihi fathatun niyabatan. Niyabatan apa, Bu? Niyabatan artinya apa? Mewakili apa? Kas. Anil kasroh. Mewakili kasroh dia. 6. Cinta. Harus berurusan dengan sinyal terus cinta. Gak apa-apa cinta. Niyabatan anil kasroti. Terus apa, Bu? Li'annahu Li'annahu apa? Mamnu'un minasar sorof. Gitu ya. Li'annahu mamnu'un minasar. Mamnu'un minasar. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya. Nomor 7. Coba di Arab oleh Bu Intan dulu coba. Dibaca dulu kalimatnya. Nanti dierapkan yang ditandai saja. Kharajal jarha. Coba. Kharajal kharajal Mhm. jarh Jarha. jarha minal Mhm. mustashfa. Mhm. Kita irapkan jarha dulu, Bu. Jarha ini sebagai apa, Bu? Fa'il Masya Allah, sahih. Berarti kalau kita irapkan, fa'il itu harus apa? marfu Fa'ilun, fa'ilun marfu'un, marfu'un wa bil alamatu raf'ihi, dhammah wa alamatu raf'ihi dhammatun, dohiratun atau muqaddaratun? Nah, ini pertanyaannya. ah Kelihatan nggak, Bu? Ininya, muqaddaratun dhammahnya. Nah, wa muqaddaratun alamatu raf'ihi. Ya Allah, salah-salah terus ya. Wa alamatu raf'ihi. Apa, Bu? muqaddaratun Apa? Dom? dhammah Domatun dulu. dhammatun Domatun, karena dia tidak kelihatan, maka dia disebut muqad muqaddaratun. Muqaddaratun alal li alif. afi. Udah gitu aja. Muqaddaratun alal alif. Eh, Jadi di sini dia bersembunyi di atas alif. Jadi di sini jarha ya. Alifnya berbentuk ya. Namanya alif apa, Bu? Mau menyebut alif bengkok boleh. Mau nyebut alif tidur. Alif tiduran boleh. Terserah ya. Yang penting di sini berbentuk seperti iya. Gitu ya. Yang tidak punya titik. Alal alifi. Kemudian mustasfa. Gimana, Bu? I'rabnya? Ashfa Habis min berarti dia sebagai apa? ismul jar Ismun majrur majrurun, Bu. no Ismun majrur majrurun. Nah, udah pasti apa? Sudah pasti majrur. Nah, wa mm-mm. alamatu jadi kita kasih bimin aja boleh ya. Kalau lebih lengkapnya lagi bimin. Dia itu majrur karena ada min, maksudnya gitu, Bu ya. Nah, bimin. Wa alamatu jarihi apa, Bu? Kasra Wa alamatu jarihi kasrotun. Ada tulisannya, Bu, apa? Dohiratun atau muqaddaratun? Sama ya. muqaddarah Mu muqaddarah muqaddaratun apa? alal Alal alif alif alal alif. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Sesuatu suatu kata ya, suatu kata yang akhirannya
itu muqaddarah di atas alif, itu dinamakan apa, Bu? Ismun maksur atau ismun mangkus? Dinamakan apa, Bu? Muqaddaratun alal alif. Ismun maksur atau mangkus? Ada yang tahu? Nah, ini pertanyaan untuk semuanya. Boleh dibantu, Bu Intan. Boleh membantu, Bu Intan. Ada yang tahu? Kalau harokatnya bersembunyi di atas alif, namanya adalah maksur. Berarti kalau di atas ya, berarti namanya babu Mangkos. mangkus. Gitu ya. Nah, Hmm. jadi ini ismun maksur dan mangkus itu bukan secara mutlak. Kalau maksur mutlak ya, mau dia mansub, majrur, nah itu harus muqaddarah dia. Jadi semua yang ismun maksur itu tandanya harus muqaddar. Tapi sedangkan kalau mangkus tidak secara mutlak, karena tadi qadiyah itu sebenarnya termasuk ismun mangkus, tapi dia memunculkan tanda akhirannya karena mansub atau karena ya yang dipastikan karena mansub ya. Yang dipastikan adalah karena mansub seperti itu. Qadhiya Makkah seperti itu. Jadi kalau ismun mangkus dia memunculkan tanda akhirannya, jadi nggak muqaddarah lagi. Tapi dohiroh menjadi dohiroh lagi, kembali ke semula seperti kata-kata pada umumnya, yaitu ketika mansub saja. Bisa dipahami di sini, Bu? Ismun mangkus jadi al-qadhi. Kalau dia mansub menjadi al-qadhiyah. Misalkan al-muhami, kalau dia mansub menjadi al-muhamiyah. Seperti itu. Jadi ketika mansub, dia harus apa? Memunculkan tanda akhirannya yaitu fathah. Tapi kalau majrur dan marfu' itu sudah dipastikan dia apa, Bu? Sembunyi alias muqaddarah. Fahimtum najamian? Fahimna Halo? insyaallah. Fahimna insyaallah. Nomor 8, silakan dibaca, Bu Eka. Akhoda sudi. Khadha sadiqi kitabi min haqibati. Masya Allah. Ini karena panjang kalimatnya. Kita irofkan secara singkat aja ya, boleh. Irofkan secara singkat boleh. Karena masih semester 6. Nanti kalau semester 8, nanti harus lebih lengkap lagi ya. Ini contoh tadi nomor 6 dan 7, itu contoh irof secara lengkap ya. Tapi kalau mau secara singkat juga nggak apa-apa kalau di sini. Sodiki, dia sebagai apa, Bu? Yang penting tiga hal tadi, Bu ya. Apa dia kedudukannya, apa keadaannya, dan apa tandanya. Itu, tiga ini adalah salah satu yang penting. Tiga kok salah satu. Pokoknya tiga-tiganya ini adalah pokok pembahasan i'rab. Gitu, Bu ya. Pokok pembahasan i'rab. Sebagai apa nih, Bu, Sodiki yang tetap? Kata yang ditandai pertama, Sodiki, sebagai apa, Bu Eka? Fa'ilun Kedudukannya. Naam, fa'ilun. Fa'ilun tuh harus apa? Mar fu'un marfu'un. Nah, tinggal tandanya ini gimana tandanya? Gimana, fa'alamatu Pak? ihi Wa alamatu raf'ihi tetap zohiroh ya. Domah kok dohiro. Ini domahnya kelihatan nggak, Bu? Nggak ada ini sodiku, nggak ada sodikuyu, nggak ada. Domahnya nggak kelihatan di sini. Berarti apa, Bu? Wa alamatu raf'ihi dommatun muqad. muqaddarah Terus
Apa? Dia itu muqaddarnya atas apa? Kalau tadi kan ada yang di atas ya, di atasnya agak ada ya, hanya di atas alif ya. Nah, berarti di sini kalau ya mutakalim apa? Masih ingat? Mungkin ada yang membantu? Cinta kalau bisa Musarokah, kalau Salikah mungkin masih ingat? Atau Bu Intan? Kan ada tiga ya. Tiga kata yang mana dia itu tandanya harus apa? Harus muqaddar. Yang pertama maksur, mangkus. Yang ketiga adalah al-mudhaf ilayah ilmu takalim. Nah, dari tiga ini, manakah yang paling tepat, Bu Eka? Ya, mutakalim. Maksur, mangkus, hah? Yaul Ya, mutakalim. Berarti mutakalim. istilahnya adalah dia muqaddar ala ma qoblal ya'il mutakalim. Atau ala ma qoblal ya, gitu aja, Bu ya. Nah, insya Hmm. Allah, ya, ya-nya itu sudah dimaknai adalah yaul mutakalim, gitu, Bu ya. Jadi di sini istilahnya adalah alama qoblal ya. Jadi dia mahdhuf itu karena dimasgulkan, disibukkan dengan tanda ya sukun itu. Jadi menyelaraskan setelahnya yaitu ya sukun gitu. Hmm. Ini kasih. Hmm. Kasih. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi enggak karena kalau ditambah ya takalim nggak mungkin kita baca sodikui kan nggak mungkin. Jadi harus selaras sodiki. Jadi di sini penyebab tanda tanda domahnya itu tidak muncul atau menghilang itu dikarenakan apa? Dikarenakan atau bersembunyi ya kok hilang. Ini istilahnya bersembunyi. Karena dia disibukkan dengan menyelaraskan huruf ya sukun. Kalau dalam istilah kaidahnya namanya istigholul mahal, gitu ya. Namanya apa Bu? Istigholul mahal. Jadi kalau maksur dikarenakan dita'adzur, kalau mangkus dikarenakan listikol karena pengucapannya susah, jadi dinamakan listikol. Nah, kalau yang ketiga ini alama qoblaya ilmu takalim atau alama qoblaya itu namanya istigholul mahal. Jadi penyebabnya ada yaitu dia disibukkan dengan yaul mutakalim. Jadi tandanya tetap pada umumnya. Kalau fatah ya fatah, doma ya doma, kasroh ya kasroh. Cuman dia apa Bu? Muqaddah, muqaddar atau disembunyikan seperti itu. Paham tuh Najamian? Fahimna. Aisyah. Kemudian kita silakan Bu Eka. Dia keadaannya apa? Kedudukannya dulu ya. Keadaannya apa? Maf'ulun bihi marfu'un Sorry. rafi Kok marfu'on? Maf'ul eh itu harus apa? Man. mansub alamatun Nah, nasbihi mansubun. Wa alamatun nasbihi apa? Kelihatan nggak fathahnya, Bu? fathah muqaddarah Nah, sahih. Fathatun muqaddaratun. Alama. Apa, Bu? lama Alama qoblal qabla ya. Gitu ya. Jadi, muqaddaratun. Semuanya ini, Bu ya. Muqaddaratun. Alama qoblal ya. Jadi istilah seperti ini. Muqaddaratun alama qoblal ya. Amin hakibati. Hakibati berarti apa, Bu? mm, ismun majrur bimin Mm-mm. wa Mm-mm. alamatu jarihi Ya, akibat kas. kasroh zahirah Kok dohiroh lagi? Ada yang muqaddar mutakalim nih, Bu. Harus muqaddar ya. Nah, ini juga mutlak ya, sama seperti ta'adzur ya. Jadi semua tanda ini secara mutlak harus muqaddar ya.
Kalau yang mangkus itu ada pengecualian, yaitu ketika mansub dia tidak menjadi muqaddar lagi karena fathahnya muncul kembali. Tapi kalau dihakibati walaupun dia ada kasrohnya, tapi kasroh itu bukan berarti dia tanda jarnya. Tapi apa Bu? Karena memang sebelum ya sukun itu harus kasroh. Jadi bukan penyebabnya itu adalah harfu jar seperti itu. Gimana Bu? Bu Eka, bisa dipahami di sini? Insya Allah, Ustaz. Jadi kasrohnya di situ bukan disebabkan oleh min Bu ya. Akibati tadi. Kasrohnya di sini itu disebabkan karena dia sibuk dengan ya sukun gitu. Sibuk dengan ya sukun. Otomatis dia harus jadi kasroh. Walaupun nggak ada min pun juga dia harus kasroh. Hakibati alal maktabi. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi walaupun dia tidak ada min, ya tetap kasroh. Karena memang dia disibukkan atas ya sukun seperti itu. Jadi tetap muqaddarah Bu ya. Jadi ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi apa? Kasratun muqaddaratun ala apa Bu? Tadi Bu Eka? Ala, ala ma qoblal ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada soal ujian seperti iraq seperti ini, jadi lebih baik diirapkan secara lengkap ini Bu ya. Tapi kalau memang pengen singkat nggak apa-apa, nggak disalahkan juga. Jadi misalkan nih, kalau singkat contohnya seperti ini. Qadhiya maf'ulun maf'ulun bihi mansubun bil fathati misalkan. Nah kan bil fathati. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu embel-embel dohiratun al akhir nggak perlu. Tapi itu kalau versi singkat. Atau makata misalkan eh mudhafun ilai majrurun bil fathah li'annahu langsung aja jawabannya li'annahu li'annahu mamnu'un minasharf udah. Kayak gitu versi singkatnya. Tapi kalau Ustaz sarankan itu memang harus yang lengkap gitu ya. Nah, kalau yang nomor 9, nah ini nomor 9 ini itu tidak bisa dijadikan secara lafadz ya i'rabnya karena ini kata yang mabni. Harus penempatan saja. Coba Salika, masih ingat nggak kata yang mabni itu i'rabnya bagaimana? Coba Salika dibaca dulu. Ishtara itu. Ishtaraitu hadza bi khamsata asyara riyalan. Di sini yang harus diirapkan adalah sebenarnya khamsata saja ya, khamsata asyara saja. Jadi bi-nya nggak usah diirapkan. Oh, jadi gimana? Mengi'rabkan khamsata asyara Salika. Masih ingat nggak kalau penempatan itu kata yang mabni itu diirapkannya bagaimana? Jadi nggak per lafat ya, khamsata misalkan mabniun kata-kata enggak, asyara kata-kata enggak, tapi langsung khamsata asyara fi mahalli titik-titik titik. Apa ini? Salika. Sebelum bi itu kalau diawali dengan bi itu harus apa? Fi mahalli apa? Halo? Setelah bi. Kalau sebelumnya ada bi, itu katanya harus apa, Salika? Mansub, majrur atau marfu? Setelah bi. Setelah bi majrur. Nah, bisa kan majrur kan, tapi istilahnya di Nah, sini fi mahali jarlin. Gitu ya, Salika. jari. Khamsata asyara fi mahali jarlin. Terus apa? Bil fi mahali jarlin bimin gitu aja nggak apa-apa. Atau langsung aja fi mahali jarlin gitu aja cukup ya. Jadi dia Ustaz. secara penempatannya dia itu majrur. Jadi cukup kalau kata mabni cukup diirapkan seperti itu aja ya. Oh ini fi mahali raf'in. Oh ini fi mahali jarin. Jadi kalau misalkan kata mabninya dia sebagai subjek, maka dia harus
penempatannya secara rofa fi mahali rofin fa'il biasanya dikasih keterangan. Tapi kalau fi mahali jarin dengan harfu jar biasanya tidak perlu ditambahkan alasan lagi. Udah fi mahali jarin gitu aja. Naam. Nomor 10 kita jawab sama-sama. Anna Muhammad. Muhammad. Kita irapkan Muhammad. Muhammad sebagai apa, Bu? Kita jawab sama-sama. Anna itu mubtada berarti Muhammad apa? Ko? Khobar. Halo? Khobar. Nah, khobar itu harus apa, Bu? Marfu. Mansub atau majrur? Khobar itu. Marfu. Saya salah jebakan lo ya. Khobarul mubtada'i. Nah, ini versi lengkap, Bu ya. Khobarul mubtada'i apa? Marfu'un. Nah, terus apa lagi, Bu? Wa ala. Ayo lanjutkan. Wa ala matu raf. Raf'i. Apa? Dom. Dhamma. Tanda marfu itu. Dommatun. Ini domanya kelihatan nggak, Bu? La. Hah? Kelihatan nggak? Tidak. Tidak. Berarti apa? Muqaddaratun. Muqaddaratun. Muqaddaratun ala apa? Kalau Muhammad itu ala apa? Oh, masa ala tanwin nggak mungkin, Bu ya? Antara alif, ya, atau ya ilmu atau alama qoblal ya. Milih salah satu. Alif, al-ya, atau alama qoblal ya'i. Ma qoblal ya'i. Pilih salah satu. Yang mana, Bu? Muqaddaratun ala apa? Ada yang bisa menjawab? Halo. Alama qoblal ya. Mana ya-nya? Di sini ya al-mutakalim itu harus muncul, Bu. Nggak boleh mahdhuf. Alif berarti. Nah, alif itu juga nggak boleh mahdhuf. Yang boleh mahdhuf itu apa? Ya, aduh, boy. Dijawab satu-satu, insya Allah. Nggak apa-apa. Itu eh, mencoba, Bu ya. Mencoba menjawab, nggak apa-apa. Jadi, jawabannya adalah alal ya'il mahdhufah. Gitu, Bu ya. Ala apa, Bu? Alal ya'il Mahdzuf. mahdhufah. Ini versi lengkapnya. Jadi al-muhammin kalau dikasih al itu pasti menjadi al-muhammi. Memunculkan ya-nya kan? Muhammin kalau ditambahkan kalau dia setelahnya mudhofun ilaih, berarti dia harus dikasih ya Muhammi kada Muhammi Jakarta misalkan seperti itu. Pengacara orang Jakarta misalkan. Muhammi Jakarta. Jadi kata mangkus itu bisa dihilangkan ya-nya ketika apa, Bu? Ketika dia nakiroh selain mansub. Gitu, Bu ya. Ketika dia nakiroh selain dia itu keadaannya mansub. Berarti kalau keadaannya marfu dan majrur itu pasti bisa menjadi hilang ya-nya. Gitu ya. Dhahabtu ila Muhammin. Gitu ya. Atau dahaba Muhammin ila Jakarta. Misalnya seperti itu. Jadi ketika marfu dan majrur itu ya-nya bisa hilang ketika apa, Bu? Ketika apa tadi? Nakiroh dan selain keadaannya apa? Selain mansub. Tapi kalau dia mansub itu ya-nya kembali lagi. Misalkan darabtu Muhammiyan, darabtu qadiyan. Waduh, kejam sekali. Hakim ditonjok. Gitu, Pak ya. Ro'aitu qadiyan. Nah, jadi ketika mansub itu pasti muncul ya-nya. Mau dia nakiroh, mau dia ma'rifah. Ro'aitul qadiyah. Gitu ya. Ro'aitu qadiyan. Nah, jadi ketika mansub itu harus memunculkan ya-nya kembali. Dan dia tidak muqaddar lagi. Kalau mansub itu sudah dipastikan tanda akhirannya tidak bisa muqaddar lagi. Dia seperti pada kata pada umumnya. Seperti itu. Paham tuh jami'an? Coba sekali lagi.
Kata ismun mangkus itu bisa dihilangkan ya-nya ketika apa, Bu? Ayo coba dijawab. Ismun mangkus, kodin, mohamin, jarin, mashin. Itu ya-nya bisa hilang ketika apa, Bu? Ketika nakira. nakiro dan selain apa? Nakiro ini termasuk selain ini, Bu ya, tidak susunan idhofah, Bu ya. Nakiro dan dalam kurung apa? Selain apa dia tidak boleh termasuk kata idhofah. Maksudnya jadi mudhof tuh nggak boleh. Jadi harus satuan. Selain nakiro apa, Bu tadi, Bu? Keadaannya tidak apa? Selain Mansub. mansub. Keadaannya selain mansub. Ini boleh terjadi yang namanya penghilangan huruf ya. Gitu ya. Berarti kalau dihilangkan huruf ya otomatis harus ditulis alal yail mahdufah. Nah, jadi harus tertulis mahdufahnya ini. Kalau ya-nya hilang. Tapi kalau ya-nya ada, berarti misalkan ana al-muhami, ya kan? Saya seorang pengacara, al-muhami. Nah, jadi harus dihilangkan mahdhufahnya. Jadi alal ya'i kok gitu saja ya. Nah, jadi kebalikannya. Kalau ada ya-nya berarti kebalikannya mahdhufahnya harus dihilangkan. Tapi kalau nggak ada ya-nya, maka harus ditambahkan kata mahdhufah. Alal ya'il mahdhufah. Sampai sini ada pertanyaan? Di PR-nya silakan dikerjakan, Bu ya. Walaupun udah dikerjakan bareng-bareng di pelajaran ini, silakan dikerjakan kembali dan dikumpulkan. Barakallahu fiik. Kalau bisa secepatnya ya. Memang besok sudah mulai KBM lagi. Namun kalau besok hari ini besok nggak sempat, nah, pagi dan siangnya nggak sempat, boleh di hari yang lain yaitu maksimal hari Rabu, Bu ya. Maksimal hari Rabu. Barakallahu fiikum. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu al-marfu'at. Jadi sebelum masuk ke kata kerja, jadi tanda-tanda pokoknya al-i'rab wal bina fil af'al itu lebih mudah daripada fil asma ya atau minal asma. Ya, fil asma atau fil af'al. Jadi berbeda. Memang lebih rumit asma daripada af'al. Nah, nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus belajar apa sih yang kedudukannya ini keadaannya marfu, kedudukan apa saja. Nanti juga kita pelajari kedudukan apa saja itu bisa mansub, keadaannya mansub. Dan yang terakhir kedudukan apa saja yang keadaannya majrur. Majrur ini paling mudah ya karena hanya dua saja. Jadi keadaan majrur, nah itu hanya dua kedudukan saja. Nanti kita akan bahas insyaallah. Baik. Udah jam 15 menit lagi ya. Mungkin insyaallah tiga pembahasan ini langsung selesai insyaallah ya. Berarti materi af'al kita tunda ke malam besok insyaallah. Kalau memang bisa hadir semua ya. Baik. Al-marfu'at minal asma. Jadi keadaan marfu dari asma itu kedudukan apa saja? Nah, di sini disebutkan ada 6. Yang pertama adalah mubtada dan khobar. Nah, ini dah kita pelajari semua. Contohnya adalah Allahu Akbar. Atau mubtada khobar yang paling gampang, Al-kitabu jadidun. Al-baitu jamilun. Atau yang paling gampang lagi yang kita pelajari di semester pertama, bagian yang pertama atau pelajaran pertama, yaitu hada kitabun. Ya kan? Hada maktabun. Ini adalah contoh mubtada dan khobar. Semuanya itu adalah keadaannya marfu'. Gitu ya. Jadi mau dia mubtada maupun dia khobar itu pasti keadaannya marfu'. Kalau marfu' itu tanda akhirannya sudah dipastikan domah. Kalau tandanya asli.
Nah, karena sebagian kata ada tandanya yang tidak asli, bahkan ada yang majruh, bahkan ada yang muqaddar gitu ya. Bedakan antara asli dengan far'i ya, dan bedakan antara zahir dengan muqaddar. Ini suatu pembahasan yang berbeda. Jadi biasanya memang kalau muqaddar itu sebenarnya termasuk zahir walaupun tidak di afan. Tanda muqaddar itu sebenarnya adalah tanda yang asli, ya kan? Yang tadi yang disebutkan ismun maksur, mangkus dan al-mudhaf ilayya al-mutakalim itu sebenarnya tandanya asli semua kan, Bu? Cuman tidak disebutkan dia memang kalau asli itu tidak disebutkan dia asli atau far'i gitu nggak disebutkan ya. Cuman termasuk pembahasan yang asli karena dia tetap marfu dengan dhamma, tetap mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah walaupun tidak kelihatan. Gitu ya. Namun kalau far'i, nah far'i ini sebenarnya tandanya semuanya dohir Bu ya. Yang apa namanya far'i. Misalkan tandanya dia alif, dia waw, dia ya, itu kan far'i semua. Ini sebenarnya adalah dohir walaupun tidak disebutkan dohir. Yang disebutkan berhak disebutkan dohir itu adalah dah asli dan dia muncul lagi tandanya. Nah, gitu. Dia diberi apa ya? Wewenang untuk disebutkan apa? Untuk disebutkan dia itu dohir. Tapi kalau misalkan dia far'i, ya sebenarnya dia tandanya kelihatan, cuman tidak perlu disebutkan dohir gitu, Bu. Paham nggak maksud saya, Bu? Eh misalkan ro'aitu tolibati. Nah, ro'aitu tolibati. Ini kan kasrohnya kelihatan kan, Bu? Tapi kita tidak perlu menyebutkan wa alamatu nasbihi kasrotun dohirotun al akhir. Nggak perlu. Karena dia tandanya far'i. Nah, jadi kita sebutkan wa alamatu nasbihi kasrotun. Nah, kenapa kasroh niabatan anil fathati li'annahu jamak mu'anasah salim. Seperti itu. Biasanya kalau far'i kita harus kasih tahu dia itu di bagian mana. Di jamak mudzakkar salim kah? Atau di jamak muannats salim kah? Atau dia di musanna? Atau dia di asmaul khamsah. Nah, jadi dia di bagian mana? Gitu ya. Biasanya far'i itu harus disebutkan istilahnya gitu. Kalau far'i. Jadi kita harus tahu tanda asli sama tanda far'i dan tanda yang zahir dan mana tanda yang muqaddar. Karena biasanya kalau muqaddar itu disebut wa alamatu nasbihi alya. Oh, sebenarnya misalkan dari kata ismun mangkus ya al-qadhi salah. Kalau ismun mangkus, walaupun diakhiri dengan ya, tapi tetap kita sebut wa alamatu raf'ihi dhammah karena dia termasuk ismun mangkus gitu. Ya, harus dibedakan Bu ya antara dohir sama muqaddar dan tanda asli dan far'i. Ini pembahasan yang sangat rumit ya. Tapi kita harus memahaminya dengan senang hati. Paham tuh Najamian? Harus fokus ini. Ini memang dulu saya juga pernah merasakan Bang, bingungnya membedakan antara empat hal ini ya. Kok ini tandanya fathah kan seharusnya kasroh. Nah, kok ini tandanya kok nggak ada akhirannya nih? Kok akhirannya alif? Mana tanda rokatnya? Kok disebut doma fathah kasroh? Kenapa ini? Oh ternyata muqaddar. Jadi dia bersembunyi di atas alif. Oh ternyata dia bersembunyi di atas ya dan lain sebagainya. Gitu Bu ya. Jadi harus membedakan antara dohir dengan muqaddar, harus membedakan antara far'i dan asli gitu. Baik, kemudian nomor 3, ismum kana wa akhwatuha. Jadi isem kana dan isem selain kana ya, misalkan isem laisa, isem laita atau isem pokoknya saudara-saudaranya kana Bu ya. Yang kita pelajari saudara kana itu selain laisa apa Bu? Asbaha belum kita pelajari ya. Asbaha, amsa itu sebenarnya adalah
teman-temannya kana atau saudara-saudaranya kana. Gitu Bu ya. Nah, jadi ism kana itu harus marfu' seperti fa'il pada umumnya ya. Kayak dan nomor 4 khobaru inna wa akhwatuha. Jadi khobaru inna itu juga harus marfu'. Ini dah kita pelajari di semester 3 Bu ya. Inna taliba jadi dun atau inna darsa sahlun. Jadi khobaru inna itu harus marfu', nggak boleh mansub. Jadi kebalikan dari khobaru kana ya. Kalau khobaru kana kan mansub. Jadi isem kana khobaru inna. Ingat Bu ya, itu semuanya marfu. Ini dah kita pelajari semua. Al-fa'ilu juga dah kita pelajari. Naibul fa'il juga sudah kita pelajari. Al-fa'il itu subjeknya itu sendiri. Naibul fa'il itu adalah pengganti, mewakili fa'il yang dihilangkan. Sudah kita pelajari Bu ya. Di awal semester ini ya. Nah, kalau tidak lupa harus dimurojaah lagi nih. Di awal semester 6 ini kita belajar naibul fa'il. Misalkan apa? Duribal waladu. Nah, misalkan seharusnya doroba Muhammadun al-walada. Atau fataha Muhammadun ad-dukana. Menjadi futihat dukanu. Nah, jadi ad-dukanu mewakili fa'il Muhammad tadi. Yang mana dia harus dihilangkan karena susunannya apa, Bu? Susunannya adalah apa? Kata kerja mabniun lil majhul. Nah, jadi karena dia pakai kata kerja yang majhul. Majhulnya kenapa? Nah, kenapa dinyatakan majhul? Karena majhul dia tidak diketahui fa'ilnya gitu ya. Jadi kalimat yang tidak diketahui fa'ilnya itu namanya fi'lun mabniun lil majhul yang mana setelahnya itu harus kalau dia membutuhkan objek berarti setelahnya harus menjadi naibul fa'il. Yang sebelum menjadi objek, maka ketika ada kata kerja mabniun majhul, maka yang sebelumnya objek menjadi naibul fa'il. Jadi nggak bisa jadi fa'il lagi. Tapi jatuhnya kemana, Bu? Jatuhnya ke naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu selalu diiringi dengan fi'lun mabniun majhul. Jadi lawan dari mana? Lawannya fi'lun mabniun lil apa? Lil maklum. Kenapa dinyatakan maklum? Kenapa dinyatakan majhul? Ya, karena maklum adanya fa'il. Kalau majhul tidak adanya fa'il. Jadi fa'ilnya itu majhul, tidak diketahui. Majhul itu lawan katanya maklum kan, Bu? Jadi majhul itu tidak diketahui mana fa'ilnya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia juga itu kalimat apa namanya? Dalam bahasa Indonesia itu Muhammad dipukul Yasir. Nah, saya lupa nama kalimatnya apa. Pasif ya. Oh iya. Jadi pakai kata kerja pasif. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia boleh disebutkan fa'ilnya. Gitu kan? Roti dimakan oleh Yasir. Misalkan seperti itu. Nah, jadi Yasir ini sebagai subjek. Tapi kalau kita jadikan bahasa Arab itu nggak boleh sama sekali ya fa'il dimunculkan di situ. Nggak boleh. Ya, misalkan ukilal khubzu ma'a hamidin. Nggak bisa. Ukilal khubzu udah gitu aja. Sudah menjadi kalimat lengkap. Jadi rotinya telah dimakan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bu tentang naibul fa'il? Masih ingat ya insya Allah ya. Di sini dicontohkan khuliqal insanu min tinin. Jadi mana naibul fa'ilnya Bu? Khuliqal insanu min tinin. Halo? Halo? Al-insan. Oh, enggak. Naam, al-insan. Sahih. Jadi di sini sudah kita pelajari ya semuanya 1 sampai 6. 1 mubtada, 2 khobar, 3 ism kana, 3 khobaru inna, kelima adalah fa'il dan keenamnya naibul fa'il. Selain ini berarti tidak mungkin marfu. Gitu ya. Nah, jadi marfu itu hanya 6 saja, 6 hal saja. Sebenarnya ada lagi ya kalau menurut dari ilmu nahwu ya, misalkan
Nikma wa bi'sa itu setelahnya harus marfu. Ada lagi nggak ya? Saya lupa, ingat-ingat lupa. Nah, nanti lebih lengkap lagi ya belajar ilmu nahwu Bu ya. Kalau di sini di Durus Lughah kita sudah belajar ke enam-enamnya ini ya. Walaupun sebagian belum kita pelajari seperti itu. Al-mansubat, apa saja yang mansub? Kedudukan apa saja yang mansub? Wah, ini paling banyak. Yang kita pelajari mungkin ada berapa ini, Bu? Satu, dua doang. Objek ya. Oh, tiga. Yang kita pelajari baru tiga ya. Ism inna wa akhwatuha. Kemudian khobaru kana wa akhwatuha. Itu udah kita pelajari. Kemudian yang ketiga maf'ulun bihi. Udah. Baru tiga saja yang kita pelajari. Nanti insya Allah di semester 7 itu ada maf'ulun fihi, ada maf'ul li ajli, maf'ulun ma'ahu, al-maf'ul mutlak itu di semester 8, iya, semester 7 dan 8 pokoknya yang kita akan belajar. Al-hal di semester 8, tamyiz juga semester 8. Al-mustasna itu juga nanti ketemu di semester 8 ba'dul munada. Ini udah kita pelajari sebenarnya ya, ba'dul munada yaitu setelah ya itu adalah apa? Mudhof dan mudhofun ilaih ini udah kita pelajari ya di semester berapa ya? Semester 3 atau 4 gitu. Nah, berarti kalau kita hitung hanya 4 ya. Ism inna wa akhwatuha baru kana wa akhwatuha dan maf'ul dan satu lagi ba'dul munada. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan tentang mansubat? Jadi kita tadain saja yang udah kita pelajari, Bu ya. 1, 2, 3 dan nomor 11 yang kita dapat dari ism kana, ism inna, dan khobaru kana itu mansub dan maf'ulun. Maf'ulun fihi itu nanti dorof ya. Dorof memang udah kita praktekkan tapi belum kita bahas secara teori. Maf'ulun fihi misalkan dhahabtu qabla sholati misalkan. Qabla sholati atau dhahabtu ba'da maghribi misalkan. Maf'ulun li ajli misalkan. Itu juga belum kita pelajari. Maf'ul mutlak dan lain sebagainya. Insya Allah di semester 7 dan 8. Baik. Al-majrurat. Apa saja yang keadaannya majrur? Kedudukan apa saja yang keadaannya majrur? Yaitu ada dua hal saja, yaitu al-mudhafu ilaih dan ism majrur. Yang mana dinamakan al-masbuku biharfi jar. Yang didahului oleh harfu jar. Udah gitu aja. Ya. Yang pertama mudhafun ilaih, yang kedua adalah al-masbuk biharfi jar. Jadi selain itu maka dia tidak mungkin majrur. Gitu Bu ya. Selain itu mau dia misalkan dia jadi objek, nggak mungkin. Objek kan sudah mansub. Fa'il nggak mungkin dia jadi marfo. Ism inna nggak mungkin dia adalah mansub. Khobaru inna, oh dia marfo. Nah, jadi selain ini pokoknya dia harus apa? Ya antara marfu dan mansub saja. Nah, jadi nggak mungkin majrur ya. Selain dua hal ini nggak mungkin majrur. Paham tuh Najamian? Halo? Fahimna, insyaallah. Insya Allah. Baik, nanti kita bahas tentang albina. Nah, ini tawabi ya. Ini terakhir banget. Tawabi artinya adalah ikut-ikutan. Ya. Apa saja yang kata itu ikut-ikutan saja i'rabnya. Nah, jadi ini silakan diharokati dulu kalau mau diharokati. Yang diperlukan at-tabi' huwa ismu al-musyarik lima qablahu, mengikuti ya fi i'rabihi mutlaqan. Nah, jadi sebenarnya tabi' itu adalah suatu kata yang mengikuti sebelumnya di dalam i'rabnya secara mutlak ya. Kalau sebelumnya mansub berarti yang tabi ini harus ikut mansub. Yang sebelumnya majrur, maka setelahnya harus ikut majrur. Apa saja sih yang seperti ini, dierokan seperti ini? Jadi dia tidak
mempunyai kedudukan mandiri. Gitu ya istilahnya ya. Nah, berarti dia tidak mempunyai kedudukan mandiri. Dia hanya mengikuti sebelumnya, i'rab sebelumnya gitu ya. Yang pertama anak tuh atau kit al-ataf wal badal. Jadi yang pertama itu dia naat seperti yang kita pelajari di pelajaran 9 semester 1. Taukid kita belum belajar. Ataf juga belum belajar. Badal sudah dipelajari di semester 8 ya. Semester 8. Pelajaran 8 semester pertama juga badal. Nah, misalkan hadal kitabu jadidun. Nah, hadal kitabu. Jadi al-kitabu itu badal dari hada. Hada itu adalah mubtada otomatis marfu. Maka al-kitabu harus jadi marfu juga. Misalkan dhahabtu ila hadal masjidi. Nah, ila hadal masjidi. Nah, kan hada seharusnya dia majrur. Memang dia majrur memang. Nah, karena setelahnya itu adalah badal, berarti badalnya harus ikut majrur. Al-masjidi majrurnya ini bukan karena ilah, tapi karena mengikuti i'rab sebelumnya yaitu hada. Itu Bu ya. Hada ini majrur walaupun majrurnya ini tidak kelihatan tandanya seperti itu. Karena dia mabni berarti dia dielokkan secara mahaliyah saja, fi mahali jarin. Karena sebelumnya adalah majrur, maka badalnya pun ikut majrur. Kalau ataf misalkan Ro'aitu Muhammadan wa Khalidan. Nah, saya melihat Muhammad dan Khalid. Nah, waw ini mau sebelum waw. Karena sebelum waw adalah mansub, maka setelah waw harus ikut mansub. Ini dinamakan ataf. Ya. Contoh ketika marfu misalkan. At-tulabu wa talibatu fil madrasati. Para siswa dan para siswi sudah berada di sekolah. Nah, jadi dia sama-sama marfu. Dahabtu ilal masjidi wasuki. Saya telah pergi ke pasar dan ke masjid dan pasar. Dahabtu ilal masjidi wasuki. Jadi saya telah pergi ke masjid dan pasar. Misalkan seperti itu. Jadi sama-sama marfu. Jadi sebelum waw itu majrur, maka setelah waw harus ikut majrur. Ini dinamakan atof. Itu yang dinamakan atof. Ini anak litawabi. Baik. Ini karena masih panjang, tawabi kita bahas besok saja. Ini secara sekilas saja tadi yang kita bahas. Nanti contoh-contohnya kita baca sama-sama di hari Ahad insya Allah. Jadi selain kita belajar tawabi, nanti kita juga belajar tentang af'al ya. Al-badal. Ini af'al, fil af'al. Jadi al-mabni wal mu'rab fil af'al atau al-bina wal i'rab fil af'al. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakhtatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra doa kafaratul majlisi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu